Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sodik, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Darul Upah 2 Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan menjawab tugas modul 2.A 2.1A.9 tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengedepankan kebutuhan murid. Kita tahu bahwa ketika kita di kelas, murid itu sangat beragam, ya. Beragam karakter, beragam gaya belajar, beragam minat, ya. Kemudian beragam background dan lain-lain. Dan di sana adalah tugas kita sebagai pendidik itu bisa memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan gaya belajar mereka. Pembelajaran diferensi di kelas kita bisa mengawali dengan penilaian diagnostik. Bagaimana kesiapan belajar mereka, kemudian minat belajar mereka, dan profil belajar mereka seperti apa. Dengan informasi tersebut, kita bisa merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya akan memajukan atau meningkatkan hasil belajar yang optimal. Kenapa? Karena setiap murid kebutuhannya terpenuhi. Contohnya ketika mereka minatnya menulis, kita sebagai guru sediakan media untuk dia menulis. Kemudian jika siswanya minatnya orasi, ya, lisan, kita bisa arahkan dia untuk membuat produk berpidato, gitu ya, atau presentasi dan lain-lain. Tentunya ini sangat berkaitan dengan materi-materi modul sebelumnya di pendidikan guru penggerak. Saya tambahkan tadi, ketika di kelas, bagaimana kita pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan tiga strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten, diferensi proses, dan diferensi produk. Ini jelas sudah mengarah ke memenuhi kebutuhan belajar murid, ya. Dengan diferensi konten, kita sebagai pendidik bisa memilah materinya seperti apa, tayangan seperti apa yang akan ditampilkan pada saat pembelajaran. Apakah berupa visual, apakah berupa video, apakah berupa teks, ya. Itu supaya semua murid itu bisa mengena. Diferensi proses, di sini kita bisa merancang pembelajaran apakah kelompok atau mandiri. Kemudian bagaimana membantu siswa, scaffolding, ya. Kemudian bisa merancang, bisa mengatur pola waktu, gitu ya. Kita bisa membuat pengembangan kegiatan yang bervariasi, kelompoknya yang fleksibel. Jadi pada saat proses, ketika si anak untuk waktunya berkelompok, bagaimana dia mengembangkan kelompok tersebut. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dengan diferensi produk, para murid diperbolehkan, ya, untuk memilih jenis produk yang mereka minati, ya. Bisa berupa pidato, puisi, atau misalnya membuat diagram, atau presentasi, atau membuat video, gitu ya. Dengan seperti itu, ketika mereka dibebaskan untuk memilih, maka mereka akan mengekspresikan sesuai dengan minat dan bakatnya dan potensinya.
Pembelajaran berdiferensi juga ini ada kaitannya sangat saling berhubungan dengan materi-materi modul sebelumnya. Koneksi dengan materi sebelumnya sangat jelas sekali bahwa pembelajaran berdiferensi sangat berkoneksi dengan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita pembelajaran harus berhamba pada murid ya. Kemudian di sana kita harus si anak merdeka belajar sesuai dengan kodat anak, dan kemudian dengan peran dan nilai guru penggerak. Di sana nilai guru penggerak itu harus berpihak pada murid. Nah, di sini berarti pembelajaran berdiferensi itu benar sangat berpihak pada murid, jadi sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Dan kaitannya dengan modul budaya positif, di sini di budaya positif si anak itu akan bisa menerima materi pembelajaran jika budaya positifnya di mana lingkungan belajar itu aman dan nyaman. Artinya budaya positifnya sudah sudah cukup baik di lingkungannya, otomatis akan mempengaruhi efektivitas belajar murid. Itu saja penjelasan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.